وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Seorang anak muda saudaraku di Irak terkenal dengan kegagahannya, orangnya pintar, kaya, saleh, bersih selalu, wangi kalau kemana-mana. Dan saking tampannya orang ini, juga kayahnya, juga fisik yang sempurna, selain paras wajah yang tampan, juga terkenal dengan wanginya dan seterusnya. Seluruh wanita di wilayah Irak menginginkan laki-laki ini. Kalau yang mukminah menginginkan menikah menjadi istrinya, dan kalau fasiqah, perempuan-perempuan yang buruk menginginkan untuk berzina dengannya, walaupun harus perempuan ini bayar. Saking terkagum-kagumnya para wanita kepada anak muda ini. Itu dalam kisah ini saya tidak temukan nama anak ini, tapi yang jelas disebutkan kisah seorang anak muda yang saleh. Ringkas cerita, ada seorang wanita fasiqah, perempuan yang buruk, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin berzina dengan laki-laki ini. Perempuan ini kebetulan memiliki kelebihan fisik, dia istri seorang pejabat, masih muda, cantik, kaya, terkenal dengan segala macam yang dimiliki oleh wanita ada pada dirinya. Berkata pada teman-temannya, saya pasti akan berzina dengan anak muda ini. Saya punya cara untuk itu. Maka teman-temannya mengatakan, kalau kau bisa lakukan kamu hebat. Karena laki-laki ini tidak pernah ada satupun wanita yang bisa menembus keimanannya, nggak bisa. Maka dia bilang baiklah. Lalu dia karena kaya raya, punya istana yang besar, rumah yang besar, suaminya seorang pejabat pemerintah pada saat itu. Maka suaminya safar, dia tunggu pada saat suaminya safar, tugas negara 3 bulan di luar negara, karena zaman dulu orang menunggangi kuda, tidak seperti kita sekarang transportasi sudah sangat bagus dan cepat, ada pesawat, ada kereta api, ada macam-macam. Maka orang kalau perjalanan dulu bisa memakan 2-3 bulan. Pada kesempatan itulah si wanita fasika ini menggunakan peluang untuk mengganggu si laki-laki soleh tadi. Kebetulan rumah laki-laki soleh ini, antara rumah si laki-laki tadi dengan masjid harus melewatin rumahnya si wanita ini, pejabat ini. Maka si wanita ini bilang sama 4 orang dayang-dayangnya, kalau nanti si anak muda itu lewat, maka katakan, keluarlah kalian dari rumah, katakan kalau saya atau di dalam rumah ini ada tuan kami yang sedang sakarat, akan meninggal dunia, dan suaminya lagi safar. Karena orang-orang tahu memang suaminya dia ini pejabat lagi keluar kota, jadi tidak ada kedustaan gitu. Dan tidak ada laki-laki yang bisa menolongnya. Tolonglah segera, kalau tidak dia akan meninggal dunia. Pada saat dia masuk ke dalam rumah ini, jebaklah dia, tutup pintu gerbang dan jebak dia. Terjadilah strategi itu yang buruk, didukung oleh syaitan. Maka lewat anak muda ini, lalu kemudian keempat dayang-dayangnya keluar, lalu mengatakan, ada tuan kami dalam lagi sakarat dan suaminya lagi safar, sebagaimana kau tahu suami pemilik rumah ini, orang pemilik rumah ini sedang safar, tugas negara. Maka tolonglah segera, kalau tidak dia akan meninggal dunia. Karena niatnya lillahi ta'ala, dia ingin membantu, maka dia pun akhirnya masuk ke dalam rumah ini. Begitu masuk ke dalam rumah, ditutup pintu tadi. Lalu keempat dayang-dayang tadi mengatakan, sekarang engkau akan berzina dengan kami. Jadi tadi tuannya juga menjanjikan, kalau kalian berhasil menjebak anak muda ini, bukan cuma saya berzina sama dia, kalian pun akan berzina dengannya. Karena ini memang menjadi buah bibir bagi semua perempuan yang fasikah, maka akhirnya mereka pun gembira, ingin berzina dengan laki-laki ini. Karena laki-laki dianggap idola mereka. Kalau kau ingin keluar dari rumah sini, kami akan teriak, kalau kamu telah masuk akan mengganggu kami. Maka seluruh kota ini akan mengeroyoki kamu dan namamu akan rusak. Lalu keluarlah si pemilik rumah tadi dengan perhiasannya, dengan kecantikannya, dengan wanginya, mengelilingi badannya si laki-laki ini dengan menggodanya. Selalu saya laki-laki mengatakan, bertakwalah kepada Allah, takutlah, jangan, ini dosa, kamu nggak boleh khianati suami kamu. Terus dinasihatin tapi tidak mau tahu lagi, karena perempuan ini sudah dikuasai oleh syaitan. Maka dia berdoa kepada Allah, si anak muda ini mengatakan, ya Allah, tolonglah saya, karena saya tidak ingin sama sekali melakukan dosa ini dalam kondisi saya lagi segar, lagi kuat, apalagi dalam keadaan kepepet seperti ini. Maka sucikanlah kemaluanku, jangan sampai berzina. Tiba-tiba dengan hikmah ilahi diterima doanya oleh Allah Azza wa Jalla, lalu dibuatlah dia mules. Tiba-tiba dia rasa mules, lalu dia maaf, begitu ceritanya, dia mengatakan, dia bilang, saya ingin ke kamar mandi, saya ingin buang air besar. Kata si wanita tadi, silakan, itu WC, ke kamar mandi, tapi keluar tetap akan berzina dengan saya.
Kalau kau menolak, tetap kami akan teriak dan kau akan dikeroyoki oleh massa. Maka setelah buang air besar, muncullah pemikiran dia, saudaraku, untuk mengambil kotorannya digosok di badannya, di bajunya. Tidak pernah dilakukan sebelumnya. Maka dia pun melakukan itu, kemudian dia keluar, waktu perempuan tadi yang fasik ini melihat, kaget. Kenapa kau begitu kotor? Dia bilang, saya begini sekarang. Maksudnya saya tidak dusta, memang sekarang lagi ada kotoran. Maka perempuan itu pun mengatakan pada dayang-dayangnya, keluarkan laki-laki ini karena dia sangat jorok. Maka dikeluarkan dari rumah tersebut, tidak jadi berzina, dan dia pun sujud syukur kepada Allah karena tidak berhasil atau tidak berzina.